Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini ditakdirkan Allah bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah, Masjid Nurul Iman. Ini berarti secara lahiriah kita diberi nikmat sehat, selamat, kita masih diberi umur oleh Allah, dan batiniah kita mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesadaran untuk melakukan ibadah yang terbaik. Sholat subuh secara berjamaah yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum ngaji kita doakan Bapak Haji Pramana yang sudah menginjak umur ke-80. Ya Allah, ini sudah bonus sangat bonus Ini mudah-mudahan sehat terus untuk beribadah kepada Allah dan tentunya sehat bisa beribadah, dan tentunya sewaktu-waktu nanti kalau memang Allah telah memanggilnya pun dalam keadaan husnul khotimah, kita pun semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian Syarhus Sudur Syarhi Halil Maut Awal Kubur, mungkin saya sekedar mengingatkan, alhamdulillah kita ini sudah berada di hari ketiga bulan Rajab. Itu hitungan Rajab diawali dari hari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, terkait dengan Rajab ini di Al-Quran itu dinyatakan Rajab itu adalah arba'atun hurum, masuk kategori 4 bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Rasul menyebut Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Lalu setelah Muharram, setelah Rajab itu Sya'ban. Sya'ban itu syahri, kata Rasul, itu bulanku. Lalu setelah itu Ramadan. Kalau Ramadan itu syahrul ummah, bulannya umat. Nyambung nanti ini. Nah, Rajab ini apa yang terbaik? Tentu secara umum kita diperintah untuk
memperbanyak amal-amal kebajikan dan sebisa mungkin kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Termasuk tidak boleh melakukan kezaliman itu adalah yang semestinya kita bisa berbuat baik, tapi kita tidak melakukan kebaikan itu, maka itu juga dimaknai tidak baik. Eman. Nah, alhamdulillah kita ini oleh Allah senantiasa berupaya yang terbaik. Nah, termasuk amalan apa yang baik di bulan Rajab itu terkait dengan puasa sunnah secara umum. Kita nggak usah ikut-ikut yang keterangan barang siapa yang puasa sehari akan dibuatkan oleh Allah burung terbang nanti kepak apa itu cucuknya apa cucuk itu terbuat dari emas, sayap-sayapnya terbuat dari permata, terbang lalu membawa kayak pesawat itu. Sudah, tidak usah yang gitu-gitu. Tapi secara umum Rasul menyatakan, secara umum Rasul menyatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan, semulia-mulia puasa setelah puasa bulan Ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram, puasa di bulannya Allah yang diistimewakan. Nah, salah satu di antara bulan yang diistimewakan itu adalah Rajab. Berarti puasa sunnah di bulan Rajab 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tentu nilainya lebih baik daripada puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari di luar bulan Rajab. Nah, seberapa? Wallahu alam, secara umum Rasul begitu mengatakan. Nah, apa kalau sekiranya tidak yang terus-menerus itu, apa yang kita ambil? Ya, kita bisa saja puasa Senin Kemisnya itu, tapi di bulan Rajab itu nilainya beda. Atau tanggal tengah itu bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, namanya puasa muti, Ayyamil Bid, bulan purnama. Atau puasa awal bulan, akhir tengah bulan, akhir bulan. Atau minimal puasa 3 hari dalam 1 bulan, tapi bulan Hijriah ya. Dengan berpuasa minimal 3 hari puasa sunnah dalam 1 bulan, bisa ngambil Senin Kemisnya, terserah apa. Tentu itu adalah sesuatu yang mulia, dan itulah salah satu pesan Rasul kepada Abi Hurairah, jangan engkau tinggalkan puasa sunnah dalam 1 bulan minimal 3 hari. Dengan hitungan itu di hadapan Allah orang itu terhitung puasa sepanjang tahun, sepanjang umur, karena sehari itu sama dengan 10 minimal pahalanya, 2 hari sama dengan 20 hari, 3 hari sama dengan 30 hari. Terus menerus berarti apa? Seperti 1 bulan 3 kali itu terus menerus. Nah, itu kalau di bulan Rajab tentu nilainya beda dengan yang di luar bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah yang terbaik di bulan Rajab ini. Dan salah satu di antara yang disepakati ulama, Rajab itu adalah bulan terjadinya Isra Mi'raj. Kita lanjutkan kajian kitab kita Syarhus Sudur, membedah hati. Maksudnya apa? Hati itu menjadi terbuka, lapang. Dengan apa? Bisyarhi halil mauta, dengan membedah bagaimana keadaan alam kematian dan alam kubur atau alam arwah. Pun hadis yang ke nomor 11 atau keterangan nomor 11. Wa akhraja Zubair bin Bakar wa Ibnu Asakir min turuqi an Hamid bin Maimun. Ini sanad-sanad keterangan ini. An abihi, dari abah
abahnya Maimun, qala, ya, Abah Maimun itu berkata, kuntu fi man hadaral Matlab bin Abdullah, saya adalah sebagian dari orang yang mendatangi Matlab bin Abdullah bin Khutbah bimanjad wa huwa yajudu binafsi. Matlab bin Abdullah bin Khutbah walakiya minal mauti syiddah. Matlab bin Abdullah bin Khutbah itu merasakan proses kematian itu syiddah. Syiddah niku sakit, ya, dahsyat. Faqala rajulun mimman hadara wa fi ghasyatihi, maka ada seseorang di antara kami itu yang hadir tadi, yang mendatangi orang yang nazak tadi itu, berkata atau berdoa, Allahumma hawwin alaihi, Allahumma hawwin alaihi, fa innahu kana wa kana yatna alaihi. Ya Allah, mudahkanlah wafatnya, mudahkanlah proses nazaknya, mudahkanlah, karena dia itu orangnya baik, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, penyaksian begitu. Yasna alaihi, dengan pujian-pujian terhadap orang yang mau meninggal itu. Dia sedekahnya banyak, dia ahli ke masjid, dia ikhlas, dia begini, begini, begini. Fa'afaqa, tiba-tiba orang yang mau nazak itu sadar, afaqon itu sadar. Ketika sadar itu tiba-tiba terucap manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan doa tadi itu? Faqalu fulan, maka diantara yang hadir tadi itu menjawab fulan, namanya ini. Faqala, loh, setelah itu berkata orang yang nazak tadi itu, fa inna malakal mauti yaqulu, karena sesungguhnya malaikat maut itu berkata, ya, inni bikulli mu'minin sakhiyun rafiqun, saya itu terhadap, kata malaikat diucapkan oleh yang sadar tadi itu, karena dia yang sudah mengalami alam berjumpa dengan malaikat. Sesungguhnya malaikat berkata, inni bikulli mu'minin sakhiyun rafiqun, saya terhadap semua orang mukmin itu sakhiyun, sangat ramah dan penuh kasih sayang ketika mencabutnya nyawa. Tsumma, loh, setelah mengucapkan kata-kata tadi itu, tsumma mata fil hal, setelah itu dia meninggal. Karena ada orang meninggal itu langsung cepat begitu nggih. Allah. Nah, artinya apa? Itu menceritakan pengalaman spiritual, dampak dari apa? Dampak dari doa orang yang nyambangi, dampak dari orang yang hidup dengan doa-doa kebaikan tadi itu. Mulane jenenge sing apik niku kanggone wong mati niku apa critakno apike. Ojo critakno eleke. Nah, cerita apike itu membantu napa niki. Makanya persaksian itu kan juga disaksikan oleh malaikat, persaksian dari yang hidup itu. Bagaimana menurut bapak-bapak yang niki, mbak niki, sedo niki, saya napa saya sono ae. Senajan secara khusus mungkin ada yang pernah tahu dia pernah salah, tapi akhlaknya itu begitu. Akhlaknya itu begitu. Saya gitu aja. Ditilok api karena bagaimanapun sak elek-eleke wong ku mesti ana
api. Nah, ketika itu akhlaknya itu orang lain itu mengingat tentang kebaikannya, jangan kejelekannya. Itu supaya membantu tadi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lanjut, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Ubaid bin Amir qala, cerita ya hal-hal seperti ini itu juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual itu bersifat pribadi, tapi tentu untuk orang-orang tertentu pengalaman spiritual yang bersifat pribadi itu adalah bisa sebuah kebenaran, ya, ilmu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu bisa didatangkan melalui ada ikhtiar penelitian ilmiah empiris, tapi juga bisa didatangkan ilmu itu melalui kekuatan spiritual, isyarat yang muncul, yang diilhamkan kepada orang itu. Nah, Ubaid bin Amir itu bercerita, bainama Ibrahim Salatullah ala nabiyina wa alaihi yauman, ketika Ibrahim salawatullah ala nabiyina wa alaihi, mudah-mudahan salawat Allah kepada nabi-nabi kita dan kepada Ibrahim, yauman, pada suatu hari, fi darihi, di tempat tinggalnya atau di rumah beliau Ibrahim, idza dakhala alaihi rajulun, tiba-tiba muncul di dalam rumah itu seorang laki-laki, apa itu? Husnas syarah, dalam keadaan penampakan yang terbaik, wajah yang baik, tampan dan semuanya begitu. Tuh, tiba-tiba ada laki-laki seperti itu datang di rumahnya. Faqala, maka Ibrahim itu berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Nggak tahu kalau jenengan terus tiba-tiba sendirian di rumah didatangi orang yang dikenal, tapi nggak wanteng, ya apa kira-kira? Langsung dirangkul gitu ya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, man adkhalaka dari, siapa yang menyuruh panjenengan memasuki rumahku ini? Faqala adkhalniha rabbah, yang menyuruh aku datang ke sini adalah, datang ke rumah ini adalah Allah, Tuhan yang memiliki rumah ini dan memiliki dirimu. Faqala rabbuha ahaqqu biha, adkhalniha rabbah, yang memerintahkan aku datang adalah Allah. Maka setelah begitu Ibrahim tentu menerima. Faman anta, lalu siapa engkau itu? Faman anta, engkau itu siapa? Kola, laki-laki tadi yang tampak ganteng tadi itu jawab, kola malakul mauti, sesungguhnya akulah malaikat pencabut nyawa. Ya, artinya bisa saja datang itu tidak harus pada saat mati itu, datang ya untuk mengenalkan diri, bisa juga. Qala, maka Ibrahim itu komentar, laqad nuktali minka asya' ma araha fika, engkau sesungguhnya itu telah diceritakan ya tentang sesuatu yang aku belum pernah melihat secara nyata tentang fika, tentang dirimu. Diceritakan malaikat itu begini, tapi aku belum pernah melihat sesungguhnya dirimu itu kayak apa, penampakannya kayak apa. Jadi berdialog, Pak.
Faqala, ya, qala, maka setelah apa itu Ibrahim, saya itu mendapatkan cerita panjenengan itu begini. Nah sekarang ini aku tampak melihat seperti ini. Padahal satu sisi juga diceritakan malaikat maut itu serem. Serem. Tapi sekarang kok seperti ini. Sesungguhnya panjenengan itu yang kayak apa? Qala, maka malaikat berkata, coba sampean gampangan itu berpaling dulu, melihat ke sana dulu, melihat lalu dilihat setelah itu faida uyunun, atau sampai noleh nggih, fa'adbaro faida uyunun mukbilatun wa uyunun mudbiro. Ternyata akhirnya Ibrahim itu mendapati malaikat tadi itu dilihat memiliki mata ke depan dan memiliki mata ke belakang. Jadi ngarep ono, yang guri ya ono gitu. Wa idza kullu sya'ratin minhu ka'annaha alsinanun qa'imun. Ternyata ketika dilihat dari belakang itu kelihatan rambutnya itu ya ka'annaha alsinan. Setiap rambut itu memiliki taring-taring yang kuat, yang tajam, apa istilahnya, sangat mengerikan. Fata'awwadha Ibrahim, maka Ibrahim itu mohon perlindungan, a'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, mohon perlindungan Ibrahim dari itu, min dzalika. Faqala, setelah itu Ibrahim dengan sadar berkata, ud ila suratil ula, tolong sampean kembali seperti yang semula. Maka langsung dilihat dari depan seperti semula. Jadi akhirnya Pak, nampak malaikat di depan orang yang mau meninggal itu kan sudah furoda sendiri-sendiri nanti Pak, karena nazar itu kan sudah alam apa? Bukan alam sadar Pak. Maka apa yang ditemui oleh orang yang nazar itu sudah sangat privasi, sangat sendiri sudah. Sekitarnya tidak tahu itu kayak apa yang dialami itu. Ya contohnya ketika orang tidur lalu ngimpi, itu kan sudah alamnya orang mimpi itu sendiri. Di sini ngobrol Pak karu-karuan kan nggak ikut merasakan apa yang dirasakan orang yang mimpi itu. Nah itu contoh. Nah ini menggambarkan apa? Tentang kondisi malaikat ketika mencabut nyawa itu sangat tergantung apa dialami oleh orang-orang yang meninggal itu sendiri. Nah, bisa saja nanti malaikat itu tampak begitu ramah, begitu tampan dan semuanya, tapi bisa sebaliknya serem, menakutkan. Nah, qala inna Ibrahim, ya, inna Allaha idza ba'atsani ila ma yuhibbu liqa'u ba'atsani fi suratil lati. Wahai Ibrahim, maka berkata malaikat itu. Malaikat berkata kepada Ibrahim, inna Allaha, wahai Ibrahim, idza ba'atsani, apabila Allah itu mengutus saya ilaman terhadap orang yang yuhibbu liqa'ahu, kepada seseorang yang cinta untuk bertemu dengan Allah. Kekasih Allah kan cinta kepada Allah. Termasuk proses kematian itu adalah apa itu? Pintu untuk bisa bertemu dengan Allah. Ba'atsani fi suratil lati ra'aita awalan. Maka Allah itu mengutus aku sebagai malaikat itu dalam posisi dan bentuk penampakan seperti yang kau lihat pertama itu. Artinya apa itu?
jika malaikat itu diperintah Allah untuk mendatangi dan mencabut nyawa orang-orang yang baik, maka Allah itu memerintahkan saya untuk menampakkan wajah di depan orang itu seperti yang panjenengan saksikan tadi itu apa? Yang tampan, yang sopan, yang pokoknya enak. Nom. Itu apa tadi? Apabila orang yang didatangi tadi itu orang-orang baik gitu loh. Nah, berarti apa? Sebaliknya, ketika Allah perintah kepada saya untuk mencabut nyawa orang-orang yang zalim, maka yang tampak ya tadi itu yang menakutkan. Yang kita kenal malaikat pencabut nyawa itu kan apa? Coba Israel. Israel. Nah, cuman nanti Israel itu apa? Komandannya. Nanti punya banyak pasukan. Kan kemarin kan begitu. Wa akhraja an Wahab qala. Sisi yang lain riwayat tentang Ibrahim tadi itu. Qala inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim ra'a itu melihat. Ini cerita lain terkait dengan tadi riwayat yang lain terkait dengan pengalaman Ibrahim tadi itu. Ra'a fi baiti rajulan. Tiba-tiba Ibrahim itu melihat ada seorang laki-laki di rumahnya. Faqala, maka Ibrahim itu bertanya, man anta? Panjenengan iku sinten? Panjenengan iku sinten? Qala, maka laki-laki itu menjawab, ana malakul mauti. Saya adalah malaikat maut. Qala Ibrahim, maka Ibrahim berkata lagi kepada malaikat maut tadi, in kunta shadiqon, kalau sampean bener nih sampean niku malaikat maut, fa'rini minka ayatun a'rifu annaka malakul mauti. Coba tampakkan kepadaku tentang dirimu sebagai bukti bahwa jenengan ini malaikat maut. Aman matur dari zaman ini malaikat maut, maka aku ingin bukti, tampakkan. Nampak buktinya. Nah, qala lahu malakul mauti, lalu malaikat maut tadi itu berkata kepada Nabi Ibrahim, a'rid biwajhah fa'arodo, tolong Nabi Ibrahim jenengan berpaling sebentar, apa? Noleh, nggih. Coba jangan noleh dulu. Menoleh. Noleh itu bahasa Indonesia nggih. Fa'arodo, maka Ibrahim pun akhirnya menoleh. Ya, menoleh. Noleh. Ya, siapa yang ngerti nggih maksudnya nggih? Setelah itu summa nadhara, lalu Ibrahim melihat fa'arahu suratal ladzi yaqbidu bihal mu'minin, maka yang tampak di depan Ibrahim itu, tampak di depan Ibrahim wajah daripada malaikat tadi itu adalah wajah ketika ia mendatangi orang-orang mukmin. Nah, termasuk kita semuanya mudah-mudahan seperti itu. Qala fara'a minan nuri wal ba'i syai'an la ya'lamu illallah, maka Ibrahim melihat sebuah cahaya yang begitu indah yang tidak bisa disifati kecuali hanya Allah. Kaiso istilahnya itu begitu indahnya cahaya itu, ya, yang nggak bisa diungkapkan dengan untaian kata-kata manusia. Cahaya. Ya kadang-kadang kita melihat cahaya saja kan begitu takjub kan, ada sinarnya, ya umumnya begitu. Atau melihat ada pelangi, indahnya pelangi. Melihat ketika matahari terbit, indahnya. Itu masih bisa. Ini tidak bisa digampangkan. Tsumma qala, setelah begitu penampakan tadi itu ada cahaya di wajah tadi itu, subhanallah,
Tsumma qala, setelah itu malaikat berkata lagi, a'rid biwajhika. Sakniki setelah melihat seperti itu Tuan Ibrahim, sampean berpaling lagi. Fa'arada, lalu Ibrahim menoleh lagi, menolehkan. Tsumma nadhara, lalu melihat sebelah kiri barangkali begitu. Fa'arahu as-suratal lati yaqidu bil kufar wal fujjar, maka yang tampak malaikat itu di depan Ibrahim itu adalah tampak sebagaimana ketika mencabut nyawa orang-orang kafir dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Faro'iba Ibrahim rukban syadidan hatta irta'adat faro'isahu, maka kaget Ibrahim itu saking kagetnya sampai apa? Rukban syadidan, gemetar, hatta irta'adat, sampai tulang-tulangnya itu apa? Kemertek gitu, kemertek itu apa? Wa al-saqafatna fil ardi, sampai tersungkur. Ya orang kalau sudah tiba-tiba hilang kesadaran itu begitu kan langsung apa? Nggak sadar kan langsung jatuh kan gitu kan. Wa kadat nafsuhu an takhruj, sampai seakan-akan ketika itu langsung nyawanya Pak. Kan ada orang itu yang kaget nggak sadar langsung meninggal, kan ada ya, jatuh langsung meninggal. Tapi ini masih apa? Terus kembali lagi sadar, fa'afa sadar, tapi melihat seperti itu juga apa? Tidak bisa disifati dengan kata-kata manusia tentang apa? Ngeri dan betapa sadisnya, betapa ini kalau mendatangi apa? Malaikat yang mendatangi orang-orang yang jahat, malaikat mendatangi orang-orang kafir. Itu kan tergambar itu Pak di surat napa niku? Ada di surat Al-An'am ayat 90, ya 93, dan juga ada juga di surat Al-Anfal ayat 50 apa itu? Ya pokoknya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku azabal hariq. Sadaqallahu. Seumpama ya walau taro, seumpama kuwe iku iso nyawang ningali id yatawaffal malaikatul, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Id yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika mewafatkan orang-orang kafir. Sopo al malaika, seandainya kamu bisa melihat. Yadribuna wujuhahum, ketika itu tampak sadis dan mengepal-kepalkan kepala. Itu apa berarti Bu? Ngaplok, jotos, apa mana? Ninju, malaikat, ya Allah. Faduku, seraya membentak, duku adzabal hariq, rasakan sekarang kamu apa? Azab yang membakar. Loh, saat nazak itu sudah dirasakan itu, dibentak sama malaikat itu. Ya berarti saat itu seram. Di ayat yang lain, di antara Al-An'am dan Al-Anfal tadi, ayat yang lain menyatakan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau taro, seumpama sampeyan iki sing sadar iku iso ndelok, iso ningali. Idil, ketika idil zalimuna, ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil mauti,
pada saat gelombang nopo dahsyatnya kematian. Wal malaikatu basitu aidihim, pada saat itu malaikat. Nah, bahasa yang lain kalau tadi kan yadribuna, ini basitu. Mengapa? Membentangkan tangannya. Akhrijus selaya apa? Membentak, ai keluarkan. Nah itu berarti sama, ngaplok, nempeleng, nyodok. Akhriju anfusakum, ayo keluar kamu nyawa, keluar kamu. Al-yauma, hari ini tujzauna, kamu dibalas. Jadi saat pembalasan sudah ketika itu sudah mulai. Makanya orang di dunia itu belum balasan sifatnya itu. Belum balasan. Balasan itu awalnya nanti ketika nazak itu, kemudian ketika di alam barzakh, terus nanti sampai nanti yaumul kiamah, di sana lebih apa? Real lagi begitu. Makanya kematian itu kan apa? Digambarkan taman, kalau surga itu taman surga, kalau ia orang yang ahli neraka, ya apa itu? Alam barzakh itu adalah nopo? Lembah daripada lembah neraka. Nah itu sudah pertanda nanti. Makanya Utsman itu ketika diceritakan tentang kuburan itu menangis sejadi-jadinya. Lalu dia tanya, kenapa ketika cerita tentang barzakh kok seperti itu? Karena itu adalah gambaran kelanjutan daripada apa yang dialami orang itu. Kalau sudah nazak dan ketika alam barzakh seperti itu, maka itu kesana yang dialami nanti. Nah ini, jadi malaikat itu menampakkan diri tergantung nanti orangnya mukmin, orangnya baik, apa sebaliknya orang kafir atau orangnya jahat, ramah atau tidak, ya tergantung apa orang yang dicabut nyawanya itu. Nah kita ini mudah-mudahan termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah yang sewaktu-waktu didatangi malaikat Israil itu, malaikat dalam keadaan apa? Penampakan yang terbaik, yang menyenangkan, dan ramah, rifkun, santun. Seperti Nabi itu kan didatangi dalam keadaan santun seperti itu. Ibrahim itu sampai ditari, kula niki badhe nyambut nyawa jenengan Ibrahim. Saya ini kan kekasih Allah. Masa kamu kata nyambut nyawaku, aku kekasih Allah. Ya, ngapunten Ibrahim, kula tak matur riyen kali Gusti Allah. Maka jawabannya, wahai malaikat, beritahukan kepada Ibrahim, apakah seorang yang cinta kepada Allah tidak mau bertemu dengan yang dicintainya? Beritahu bahwa itu adalah proses untuk bertemu dengan aku. Disampaikan, wahai Ibrahim, salam dari Allah, panjenengan yang cinta Allah, maka sesungguhnya untuk ketemu dengan Allah itu seperti ini, jenengan saya cabut nyawa dulu. Oh, nggih, monggo. Alhamdulillah, ditari Pak, jenengan kate ditari nggih. Tapi yang jelas itu langsung diberitahu, itu loh, wa absyiru bil jannah, lihat itu gambaran surga. Maka rindu ke sana. Saat itu nyawa sudah lepas. Itulah husnul khotimah, rahmatan indal maut, rahmat ketika wafat, itu yang kita harapkan. Doa kita kan begitu. Nah ini mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat kita semuanya.